Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Marahmatika, NIM 51704111335. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi desain interface yang berkaitan dengan konsep user interface. Pengertian user interface. Antarmuka pemakai atau user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Antarmuka pemakai atau user interface dapat menerima informasi dari pengguna atau user dan memberikan informasi kepada pengguna atau user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukannya suatu solusi. Contoh konsep luas user interface mencangkup aspek interaktif sistem operasi komputer, perkakas tangan, operator kontrol mesin berat, dan proses kontrol. Pertimbangan desain yang berlaku saat membuat user interface berkaitan dengan ergonomik dan psikologi. User interface yang ada untuk berbagai sistem dan menyediakan cara input. Input memungkinkan pengguna untuk memanipulasi sistem. Kemudian output. Output memungkinkan sistem untuk menunjukkan efek manipulasi pengguna. Macam-macam user interface. User interface ada dua jenis, yaitu pertama, Graphical User Interface atau GUI. GUI menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara, video untuk berinteraksi dengan pengguna. Kemudian kedua, text-based. Text-based menggunakan sintak atau rumus yang sudah ditentukan untuk memberikan perintah. Yang selanjutnya, keunggulan GUI. Saat ini, interface yang banyak digunakan dalam software adalah GUI atau Graphical User Interface. GUI memberikan keuntungan seperti 1. Mudah dipelajari oleh pengguna yang pengalaman dalam menggunakan komputer cukup minim. Kemudian kedua, berpindah dari satu layar ke layar yang lain tanpa kehilangan informasi. Dan yang ketiga, akses penuh pada layar dengan segera untuk beberapa macam tugas atau keperluan. Kemudian karakteristik GUI. Yang pertama adalah Windows. Beberapa Windows bisa tampilkan informasi-informasi berbeda sekaligus pada layar. Kemudian yang kedua adalah icon, mewakili informasi yang berbeda seperti icon untuk file, icon folder, atau icon untuk program tertentu. Yang ketiga adalah menu. Menu menawarkan perintah-perintah yang disusun dalam menu tanpa harus mengetik. Yang keempat adalah pointing. Alat penunjuk seperti mouse untuk memilih pilihan pada layar. Dan yang terakhir adalah grafik. Gambar yang bisa dicampur dengan teks pada display yang sama untuk menyajikan sebuah informasi. Tipe-tipe interaksi dengan user. Ada 5 tipe utama interaksi untuk user interaction. Yang pertama adalah direct manipulation. Direct manipulation atau pengoperasian secara langsung merupakan interaksi langsung dengan objek pada layar. Misalnya adalah delete file dengan memasukkannya ke trash. Contohnya adalah video games. Kelebihan dari direct manipulation adalah waktu pembelajaran user sangat singkat, feedback langsung diberikan pada tiap aksi sehingga kesalahan terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat. Lalu kekurangannya adalah interface tipe ini rumit dan memerlukan banyak fasilitas pada sistem komputer.
cocok untuk penggambaran secara visual untuk satu operasi atau objek. Kemudian yang kedua, menu selection. Menu selection atau pilihan bentuk menu merupakan memilih perintah dari daftar yang disediakan. Misalnya saat klik kanan dan memilih aksi yang dikehendaki. Kemudian kelebihan menu selection adalah user tidak perlu ingat nama perintah, lalu pengetikan minimal, dan kesalahannya rendah. Kemudian kekurangannya adalah tidak ada logika AND atau OR. Perlunya ada struktur menu jika banyak pilihan. Menu dianggap lambat oleh expert user dibandingkan command language. Dan yang ketiga adalah form fill-in. Form fill-in atau pengisian form merupakan mengisi area-area pada form. Contohnya seperti stock control. Kemudian kelebihan form fill ini adalah masukkan data yang sederhana dan mudah dipelajari. Lalu kekurangannya adalah memerlukan banyak tempat di layar, harus menyesuaikan dengan form manual dan kebiasaan dari user. Yang keempat adalah command language. Command language atau perintah tertulis, yaitu menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program. Contohnya pada operating system. Kelebihan command language adalah perintah diketikkan langsung pada sistem, misalnya seperti Unix, kemudian DOS command. Lalu bisa diterapkan pada terminal yang murah. Dan kombinasi perintah bisa dilakukan, misalnya copy file dan rename nama file. Kemudian kekurangan command language adalah perintah tidak harus dipelajari dan diingat cara penggunaannya. Tidak cocok untuk user biasa. Kemudian kesalahan pakai perintah sering terjadi. Perlu ada sistem pemulihan kesalahan dan kemampuan mengetik perlu. Dan yang kelima adalah natural language. Natural language atau perintah dengan bahasa alami merupakan menggunakan bahasa alami untuk mendapatkan hasil. Contohnya adalah search engine di internet. Kelebihannya adalah perintah dalam bentuk bahasa alami dengan kosakata yang terbatas atau singkat. Misalnya kata kunci yang kita tentukan untuk dicari oleh search engine. Ada kebebasan menggunakan kata-kata, dan kekurangannya adalah tidak semua sistem cocok menggunakan ini. Jika digunakan, maka akan memerlukan banyak pengetikan. Bahasa dalam user interface. Tujuan sebuah user interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Dalam hal ini, penggunaan bahasa amat efektif untuk membantu pengertian karena bahasa merupakan alat komunikasi. Alat komunikasi tertua kedua adalah gestur yang dipakai orang untuk berkomunikasi sehari-harinya. Tanpa bahasa pun kadang ikon bisa tidak jelas maknanya, sebab tidak semua lambang ikon bisa bersifat universal. Meski penting, namun sayangnya kadang penggunaan bahasa, seperti pemilihan istilah, sering dianggap kurang begitu penting. Bahasa sering menjadi sesuatu yang nomor 2 ketimbang elemen interface lainnya.
Sekian pemaparan materi desain interface yang berkaitan dengan konsep user interface. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.